Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan poster skripsi kami, yaitu berjudul Pemanfaatan Limbah PT Barata Indonesia Persero sebagai Low Clinker Containment, dengan saya Yasri Ahmad Jamjami NIM 56. Saya Rizky Namul Firdaus NIM 42. Dengan dosen pembimbing Bapak Fandi Angga Prasetya SSI MSI dan Bapak Tri Edi Susanto STMT. Yang pertama ada abstrak. Perkembangan pembangunan infrastruktur di Indonesia tiap tahunnya semakin meningkat. Seiring dengan hal tersebut, kebutuhan bahan bangunan semakin meningkat juga. Salah satunya adalah semen. PT Barata Indonesia merupakan industri yang bergerak di bidang jasa EPC, konstruksi, dan manufaktur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik limbah PT Barata Indonesia dan pengaruh low clinker content semen dari pemanfaatan limbah PT Barata Indonesia pada mortar semen. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan melakukan karakterisasi, melakukan uji SRD, SRF, dan PSA, kemudian diaplikasikan menjadi mortar, kemudian melakukan proses curing dan uji kuatkan pada mortar, kemudian melakukan simulasi dengan formulasi bogi untuk mendapatkan raw design bahan baku semen dari limbah sandcasting dan sandblasting. Kemudian latar belakang pada penelitian kami yaitu meningkatnya pembangunan infrastruktur yang ada di kota-kota besar, kemudian pembangunan perumahan di daerah pedesaan, dan kebutuhan material bahan yang berkualitas dan efisien. Bisa dilihat pada grafik di samping. Dari grafik tersebut dapat dilihat pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia tiap tahunnya semakin meningkat. Kemudian tujuan dari penelitian kami sendiri yaitu untuk mengetahui karakteristik limbah PT Barata Indonesia, kemudian mengetahui pengaruh low clinker content semen dari pemanfaatan limbah PT Barata Indonesia pada mortar semen. Kemudian metodologi penelitian. Yang pertama, karakterisasi awal sampel. Pengujian yang dilakukan yaitu uji magnetik dan uji moisture content untuk mengetahui kadar air pada limbah. Kemudian pengklasifikasian sampel limbah, dilakukan uji SRD dan SRF untuk mengetahui kandungan pada limbah. Kemudian dilakukan uji PSA untuk menentukan distribusi ukuran partikel. Kemudian yang terakhir yaitu pengujian sampel limbah sandcasting dan sandblasting, simulasi komposisi raw material semen dengan menggunakan formulasi bogi pada limbah sandcasting dan sandblasting. Lalu pembuatan benda uji mortar dengan penambahan limbah sandcasting dan melakukan uji kuat tekan. Kemudian selanjutnya untuk hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu karakterisasi awal sampel. Limbah jenis sandcasting atau sand foundry berwujud seperti serbuk besi, kering, berwarna hitam dan homogen. Kemudian limbah jenis sandblasting berwujud seperti pasir, sedikit basah, berwarna hitam, kecoklatan, dan homogen atau seragam bentuknya. Kemudian yang ketiga, limbah foundry slag dibedakan kelompoknya menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu foundry slag C1, foundry slag C2, dan foundry slag C3. Untuk ketiga jenis limbah tersebut bisa dilihat pada gambar di samping. Kemudian yang selanjutnya adalah uji magnetik. Didapatkan hasil bahwa untuk limbah sandcasting bersifat bahan paramagnetik, kemudian untuk limbah sandblasting bahan bersifat ferromagnetik, dan yang terakhir limbah foundry slag untuk yang C1 bahan bersifat ferromagnetik, foundry slag C2 bahan bersifat diamagnetik, dan foundry slag C3 bahan bersifat ferromagnetik. Kemudian yang untuk uji selanjutnya yaitu uji moisture content. Didapatkan hasil pengujian yaitu limbah sandcasting dengan moisture content sebesar 0,328% dan limbah sandblasting sebesar 1,56%. Hal ini memenuhi dari standar bahan baku untuk semen, di mana untuk standar bahan sandcasting sebesar 9% dan standar sandblasting sebesar 6%. Data ini didapat dari Lab PT Semen Indonesia. Kemudian untuk uji selanjutnya yaitu uji PSA atau Particle Size Analyzer. Didapatkan hasil pengujian bahwa untuk ukuran limbah sandblasting lebih besar dari 500 mikron sebesar 100%, dan untuk limbah sandblasting lebih besar dari 1,18 mm sebesar 100%. Hal ini memenuhi standar bahan baku untuk semen, di mana untuk limbah sandcasting sendiri berukuran 5-7 cm dan limbah sandblasting berukuran sebesar 5-7 cm.
Kemudian untuk uji selanjutnya yaitu uji XRD atau X-ray diffraction. Didapatkan hasil pengujian untuk limbah sand casting yaitu berupa silika quartz sebesar 99,52% dan limbah sand blasting berupa alpha iron sebesar 97,68%. Hal ini memenuhi standar bahan baku untuk semen, di mana untuk pasir silika yaitu SiO2 88% dan pasir besi Fe2O3 50%. Kemudian untuk uji yang selanjutnya yaitu XRF atau X-ray fluorescence, didapatkan hasil pengujian bahwa limbah sand casting kandungan terbanyaknya adalah SiO2 sebesar 81,25% dan limbah sand blasting sebesar 88,16% untuk Fe2O3, di mana untuk limbah sand casting kurang memenuhi karena hasil yang didapatkan lebih rendah dari standar bahan baku untuk semen yaitu 88%. Tetapi untuk limbah sand blasting sudah memenuhi untuk standar bahan baku semen yaitu sebesar 50%. Dapat dilihat hasil pengujian uji XRD pada gambar di samping. Kemudian selanjutnya untuk uji kuat tekan limbah sand casting. Didapatkan kesimpulan bahwa semakin lama waktu perendaman atau curing pada mortar semen limbah sand casting, maka kuat tekan yang dihasilkan juga semakin tinggi. Dapat dilihat pada grafik di bawah. Untuk limbah sand casting 0%, sand casting 25%, sand casting 50%, dan sand casting 100%. Bahwa untuk pengujian 3 hari, 7 hari, dan 28 hari mengalami peningkatan. Tetapi untuk semakin banyak penambahan limbah sand casting mengalami penurunan. Kemudian untuk kendala penelitian dari skripsi ini adalah yang pertama terbatasnya jumlah limbah yang dapat diambil, kemudian tidak adanya Killen skala lab sehingga hanya dilakukan dengan simulasi dengan formulasi Bogie. Kemudian untuk kesimpulannya yaitu yang pertama, limbah dari PT Barata Indonesia berupa sand casting dan sand blasting berdasarkan hasil uji SRD dan SRF menghasilkan rekomendasi sebagai alternatif bahan baku raw material semen. Kemudian limbah jenis sand casting cocok digunakan sebagai pengganti pasir silika dan pasir untuk beton atau precast. Limbah jenis sand blasting cocok digunakan sebagai pengganti pasir besi. Kemudian semakin lama waktu curing mortar limbah sand casting, maka kuat tekan juga semakin tinggi. Kemudian untuk rencana selanjutnya yaitu melakukan simulasi menggunakan formulasi Bogie untuk limbah jenis sand casting dan sand blasting. Kemudian di bawah merupakan daftar pustaka yang kami gunakan pada penelitian skripsi kami. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.